Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Juariah dari kelompok 7 sebagai moderator yang akan memandu pada presentasi kesempatan kali ini dengan judul Contoh Kalimat Ejaan yang Disempurnakan. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 7. Yang pertama ada Tiara Setiani, yang kedua ada Rospriti Cahyani, yang ketiga ada Amelia, yang keempat ada Muhammad Radit Morden Aquino, yang kelima ada Sandy Rizky Ashari, yang ketujuh ada Dimas Agus Prakoso, yang kedelapan ada Al Hadi, yang kesembilan ada Anissa Nur Fadila, yang kesepuluh ada Fauzia Lutfi Salsabila, yang kesebelas ada Salsabila Atia Meka. Baik, selanjutnya untuk pemaparan materi. Pengertian EYD akan dibacakan oleh rekan saya Salsabila Adia Meka. Kepada Salsabila saya persilahkan. EYD adalah pedoman resmi yang dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan beberapa contoh kalimat EYD tentang tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan yang terakhir ada tanda apostrof. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan kepada rekan saya, Caca dan Tiara. Kepada rekan saya persilahkan. Satu, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. A. Kau dengar bunyi der, tanya prajurit yang ketakutan itu. B. Ku dengar teriak anakku, ibu, bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Handam. C. Kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu, kata Ketua KONI. Dua, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan. A. Pemerintah membuat kebijakan lockdown, karantina wilayah kepada masyarakat Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19. B. Caca dibelikan token tas khas Papua oleh Faris. C. Dimas terkena COVID-19 sehingga melakukan self-quarantine, karantina mandiri di rumahnya. Selanjutnya materi akan disampaikan rekan saya, Dimas dan Priti. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan dalam penggunaan beberapa kalimat. Salah satunya sebagai berikut. Yang pertama, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Contohnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi, SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Loka karya workshop itu dilakukan di Manado.
Yang kedua, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, uraian tersebut, lihat halaman 15, tidak menjelaskan asal-usul penduduk di sana. Novel berjudul Penajam, nama kecamatan salah satu kabupaten di Provinsi Kaltim, ditulis mulai tahun 2022. Buku berjudul Ancika, nama seseorang, ditulis oleh Pidi Baik. Yang ketiga, tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh kalimatnya, saya pergi ke sekolah mengendarai sepeda ontel. Salsa berdiri di depan pintu lift sedari tadi. Pak Santo memancing ikan kerapu di laut. Selanjutnya, Yang materi keempat, akan tanda kurung digunakan untuk mengampit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Contohnya yaitu, untuk mendaftar TNI dibutuhkan berkas. Yang 1, akte kelahiran, 2, KTP calon, 3, KTP orang tua atau wali, 4, kartu keluarga, 5, ijazah SD, SMP, SMA, 6, raport SD, SMP, SMA, 7, SKCK, 8, pas foto hitam putih 4x6, 9, BPJS. Contoh yang kedua, yang termasuk dalam buah-buahan adalah 1, semangka, 2, pisang, 3, jambu, 4, melon, dan 5, pepaya. Contoh yang ketiga, ciri-ciri orang sakit, 1, demam, 2, pucat, 3, badan lemas, 4, bibir kering, 5, mata sayu. Selanjutnya, materi akan disampaikan kepada rekan saya, Al-Hadi dan Bila. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk menggapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, A. Ia melihat Anton keluar dari rumah itu. B. Pemanfaatan kedelai dalam pembuatan tempe. C. Anak-anak sedang bermain bola di lapangan. Yang kedua, tanda kurung siku digunakan untuk pengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Yang A, Personal The Beatles, band legendaris asal Inggris, tepatnya Liverpool, yang paling produktif menciptakan lagu John Lennon dan Paul McCartney. Yang B, Rumah Pak Burhan, yang bercat merah dihuni sejak 1997 telah resmi dijual. Yang C, Manchester United, salah satu tim papan atas Liga Inggris, bermarkas di Old Trafford, resmi mendatangkan penyerang baru, Romelu Lukaku dari Everton. Selanjutnya, materi akan disampaikan
rekan saya, Sandy dan Amel. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring digunakan dalam nomor 1. Nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takvim. A. Beberapa universitas di Indonesia akan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025. B. Alamat terakhirnya adalah Jalan Rawangun, Muka 2/21 Jakarta Timur. C. Jalan Kiai Haji Wahab Asbullah 3/64. 2. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. A. Orang tua wali murid yang bersangkutan. B. Mahasiswa-mahasiswi prodi bahasa Indonesia. C. Perumahan tersebut dipasarkan 800 juta unitnya. Tiga, tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurungan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. A. Buku pengantar linguistik karya Verhaert dicetak beberapa kali. B. Asmara Dana merupakan salah satu tembang mencapat budaya Jawa. C. Dia sedang menyelesaikan utangnya di bank. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, Radit. Baik. Tanda penyingkatan atau sering juga disebut tanda apostrof. Dalam penulisan bahasa Indonesia, tanda baca ini sering digunakan. Namun, masih ada beberapa penggunaannya yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam buku ejaan yang disempurnakan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2016 yang ditulis oleh tim Litbang Kebahasaan Genesis, tanda penyingkat atau apostrof hanya memiliki satu fungsi saja atau kegunaan saja. Sesuai namanya, tanda baca ini digunakan untuk menyingkat kata dalam konteks tertentu. Yang artinya, tanda apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka dalam konteks tertentu. Dilansir dari situs Kemdikbud, tidak ada kata baku dalam bahasa Indonesia yang ditulis menggunakan tanda apostrof. Nah, selanjutnya, aku akan memberikan 3 contoh kalimat yang menggunakan tanda apostrof. Yang pertama, ku persembahkan lagu ini untuk kekasihku yang telah lama tiada. Tanda apostrof pada kalimat ini merujuk pada kata tuk yang berarti untuk. Yang kedua, tunggulah di situ, kan kutemui dirimu. Nah, pada kalimat ini, kata yang menggunakan tanda apostrof berada pada kata kan yang berarti akan. Dan yang terakhir, Indonesia secara resmi merdeka pada tanggal 17/08/45. Di sini tidak menggunakan kata apostrof, kata penyingkatan yang seperti tanda kutip di atas, melainkan menggunakan tanda strip di pada tanggal untuk mempersingkat tanggalnya. Baik, terima kasih. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.